Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam perkuliahan manajemen farmasi komunitas. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait jenis dan tipe konsumen. Tentunya jenis dan tipe konsumen ini kita membahasnya dalam skala apotek, baik itu sifatnya yang di instansi, di puskesmas, di rumah sakit, ataupun yang sifatnya waralaba. Konsumen itu kita ketahui ya bahwa dia itu merupakan pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Dalam hal ini maksudnya di apotek. Nah, penggunanya itu digunakan barang tersebut baik untuk kepentingan dirinya sendiri, baik untuk keluarganya atau orang lain, bahkan untuk misalnya hewan-hewan peliharaan ya, yang lainnya, dan ini tidak untuk diperdagangkan. Kenapa saya menyebutkan hewan-hewan peliharaan? Karena kita ketahui bahwa resep itu merupakan suatu catatan di mana dituliskan oleh seorang dokter gigi ataupun dokter hewan yang kemudian ditujukan kepada apoteker untuk segera melayani resep tersebut. Jenis-jenis konsumen itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah konsumen yang budiman. Kemudian ada yang sifatnya sebagai tambang emas. Jadi cuman istilah doang ya, tambang emas. Kemudian ada yang lapan dada orangnya. Kemudian ada yang sifatnya sok penting. Kemudian yang kelima yaitu ada juga konsumen yang eksis ya. Nanti kita jabarkan apa sih maksud daripada konsumen yang eksis itu. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah konsumen yang fanatik. Kita akan menjabarkan satu persatu dari jenis konsumen ini, apa sih maksudnya, apa sih maknanya. Misalnya budiman itu kayak gimana sih, tambang emas itu, sok penting itu, fanatik itu ya, dan lain-lainnya. Baik, untuk yang pertama yaitu jenis konsumen yang budiman. Artinya konsumen yang sifatnya budiman ini yaitu merupakan konsumen ya, atau pelanggan yang mengetahui secara detail obat apa yang bakalan dia beli, serta jumlahnya berapa banyak, serta kekuatannya pun sampai dia tahu. Artinya dia benar-benar tahu secara detail obat apa yang bakalan dia beli di apotek. Contoh kasus nih, misalnya si customer nih atau si pasien datang ke apotek terus nanya, misalnya ya, Mbak mau beli atau pengen beli Allopurinol 2 strip ya kan. Terus kita nanya, tenaga farmasinya nanya, emang berapa miligram Pak kan. Terus customernya, bapaknya tadi bilang lagi yang 300 miligram. Kan jelas orang-orang yang seperti ini artinya dia tuh benar-benar mengetahui sedetail mungkin apa-apa yang terkait obat yang bakalan dibelinya. Nah, inilah orang-orang atau jenis konsumen yang sifatnya budiman. Kemudian pelanggan jenis ini itu merupakan salah satu konsumen ya, yang dapat membuat mood kita itu baik ya. Artinya kita melayaninya dengan ramah tamah ya, dengan baik, karena tidak ada pengaruh emosional ya. Karena kenapa? Karena memang si pembelinya itu datang pengen menebus obat dan sudah mengetahui sedetail obatnya itu sendiri. Kemudian apa yang kita harus lakukan kepada pelanggan yang budiman ini? Nah, yaitu kita harus melayani dengan kebiasaan si konsumen itu sendiri. Misalnya dia pengennya 300 mg, dia pengennya Allopurinol yang straight ya. Ya kita sediain aja yang seperti itu, karena dia tuh pengennya seperti itu. Makanya dia lebih tahu detail, sedetail-detail mungkin ya, obat atau bahan farmasi yang pengen dia tebus. Jadi cara melayaninya itu ya kita memberikan apa saja ya yang dia minta, karena dia sudah mengetahuinya. Kemudian yang kedua yaitu jenis konsumen yang tambang emas.
Di sini artinya tambang emas ya, bukan yang setipe ya atau yang semir dengan di Freeport Papua sana ya, bukan. Ini cuman istilah doang ya. Maksudnya ini tambang emas itu bisa dikatakan konsumen ini adalah orang kaya. Nah, mereka tuh biasanya pengennya membeli obat-obat yang paten. Yang kita ketahui bahwa obat paten itu kan harganya mahal dibandingkan obat-obat yang generik. Karena kenapa? Terkadang juga ya orang yang sifatnya tambang emas ini alergi ya, terkadang dia tuh acut-acut terkait atau terhadap obat-obat yang murah. Biasalah orang kaya kan seperti itu ya, sebagian tapi bukan semuanya. Terus misalnya nih contoh kasusnya nih, si customernya datang, "Mbak, pengen beli simvastatin 10 mg, harganya berapa ya satu strip?" Terus kita respon misalnya ya 8.000 Pak. Terkadang dia merasa, ih kok murah banget, itu obat apa bukan? Nah terus kita oh, obat Pak. Terus tanyain lagi nih misalnya nih, emang Bapak mau yang mahal ya? Terus kita sebutkan obat paten itu, misalnya ada Pak obat gulang-gulang statin yang mahal namanya Kolestat ya misalnya, itu satu stripnya 60 sekian ribu. Nah si pasien yang sifatnya tambang emas ini langsung aja pasti mengatakan ya udah itu aja ya kan. Nah kalau kita sebagai tenaga farmasi dalam hal ini orientasinya bisnis ya, tentunya kita sangat senang dengan pelanggan yang seperti ini. Nah terus langkah apa yang perlu ditempuh? Ya kita menyiapkan aja tuh permintaannya maunya apa, kemudian kita harus menghadapinya dengan sabar, karena memang terkadang sebagian ya ini orang-orang kaya tuh angkuh ya, arogan gitu. Jadi kita menghadapinya dengan sifat yang sabar. Kemudian yang ketiga yaitu jenis konsumen yang lapang dada. Jadi karakternya itu ya lapang dada gitu. Nah misalnya ya, konsumen jenis ini tuh biasanya membuat tenaga farmasis atau karyawan di apotek itu harus memiliki kesabaran yang lebih ekstra dalam proses pelayanannya, ya kan? Nah tipe-tipe model yang diperlukan, tipe-tipe model orang yang memerlukan kesabaran ekstra lebih besar. Nah itu yang pertama, karena dia itu minim ilmu terkait produk yang akan mereka beli. Kemudian dia itu merasa bahwa jenis obat hanya satu saja. Kemudian dia tuh orangnya emosian, cepat naik tensinya, seperti itu. Adapun contoh kasus ya terkait pada kondisi pasien atau model pasien yang minim ilmu ya, yang pertama ini ya, misalnya datang nih seorang pasien nanya, "Pak, di sini ada jual obat hipertensi enggak?" Terus si farmasisnya nanya, "Biasanya pakai obat apa, Mbak?" Nah terus dijawab lagi sama pasien tersebut, "Nggak tahu ya ibu saya." Artinya dia tuh cuma disuruh oleh ibunya doang. Terus kita tanya lagi, coba ditanya dulu nih ibunya biasanya pakai obat apa namanya kan, karena saya ini nggak tahu ibunya pakai obat hipertensi apa. Terus anak ini si pasien ini nanya lagi, "Udahlah Mbak, yang biasa aja dipakai orang-orang aja yang standar." Nah kita kan mulai bingung dan agak-agak gimana gitu kan, obat standar yang digunakan oleh penderita hipertensi itu yang kayak gimana? Kan kita tahu golongan-golongan obat hipertensi ada berbagai macam, dan golongan-golongan itu memang ditujukan spesifik pada kriteria hipertensi tertentu, jadi nggak semuanya dipukul rata gitu kan. Nah terus ya kita senyumin aja kalau misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya si pasien itu terus mengatakan atau memberikan komentar lagi bahwa sebenarnya ibunya itu belum pernah pakai ya obat hipertensi, cuman mungkin pas diukur tekanan darahnya itu dia tuh merasa pusing, artinya tekanan darahnya tinggi gitu kan. Nah kita berikan lagi tuh penjelasannya, silahkan ya adek atau mbak atau mas ke dokter aja, karena kenapa, si dokter itu yang lebih mengetahui, yang merupakan
penyakit-penyakit kronik ya. Karena kenapa? Penyakit kronik itu nggak ada sih seorang pun yang berhak menegakkan diagnosis dan memilihkan terapi untuk pertama kali selain dokter toh. Bukan apoteker, bukan asisten apoteker, kecuali di apotek itu merupakan yang jadi ownernya adalah seorang dokter ya, atau si pemilik apotek itu adalah seorang dokter. Nah itu nggak masalah kalau hal seperti itu. Kemudian kasus yang kedua ya, merasa jenis obat hanya satu aja. Itu misalnya ya, kita beri contoh di lapangan ya. Misalnya datang pasien nih, Mbak pengen beli obat mata yang bungkusannya warna kuning, yang bentuknya kayak strip itu loh. Terus kita nanya, emang obat apa Bu? Terus direspon lagi tuh, pokoknya yang bungkusnya warna kuning, saya nggak mau tahu dan saya nggak tahu namanya apa. Nah, kan kita tahu ya, atau kita sampaikan lagi, nah Bu, itu obat yang bungkusnya warna kuning ada banyak Bu. Nah, ibunya mulai bingung kan misalnya. Nah terus kita tanya lagi, obatnya buat apa Bu? Biar kenapa? Maksudnya supaya kita itu dapat menentukan obatnya apakah dalam bentuk vitamin atau anti nyeri atau anti alergi misalnya, ya kan? Nah pokoknya terus direspon lagi misalnya, pokoknya ya buat mata gitu kan. Nah kita di sini memang perlu kesabaran, karena kenapa sih pasien itu terkadang memiliki pemikiran bahwa jenis obat itu hanya satu saja, padahal jenis-jenis obat itu sangat banyak dan beragam jenisnya kan, seperti itu. Apalagi kalau cuman dilihat dari kemasan aja, seperti pada kasus yang tadi saya sampaikan. Kemudian pada ini jenis konsumen yang membuat kita harus lapang dada, yaitu konsumen yang cepat emosi. Ya, jadi kita di sini harus memang benar-benar menghadapinya dengan sabar. Jenis konsumen yang memang cepat emosi, jadi sabar aja, jangan dilawan ya. Karena kenapa? Takutnya kalau kita merespon juga dengan emosi, itu takutnya terjadi KDRA ya, bukan KDRT tapi KDRA, artinya kekerasan dalam ruang apotek, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang keempat jenis konsumen yang orangnya itu sok penting banget gitu kan. Nah, artinya konsumen ini biasanya mengira bahwa hanya dialah konsumen yang dilayanin dalam suatu waktu di apotek tertentu. Misalnya ya, contoh kasus ya, misalnya ada seorang bapak nih atau ibu pengen beli susu bayi ya, bayi yang kebutuhan khusus di suatu apotek. Terus nanya ke farmasisnya, Mbak pengen beli susu formula untuk bayi 2 kaleng gitu kan, atau 2 bungkus box yang gede itu. Terus kita nanya sama dia, susu biasanya ya, namanya apa ya Pak? Ya terus dia respon lagi, yang biasa saya beli itu loh. Nah dalam hati kita kan, yang bapak biasa beli ini yang mana gitu kan. Pelanggan yang masuk di apotek ini kan banyak tuh, dan nggak mungkin kita menghafal ya bahwa bapak ini ya, misalnya contohnya kemarin beli ini, 2 hari yang lalu beli ini, 3 hari yang lalu beli ini. Itu kan bukan itu bukan dalam termasuk hal-hal yang perlu diingat ya buat kita. Karena kenapa? Masih banyak pelanggan yang memang perlu dilayani dengan baik juga. Jadi orang-orang ini merasa sok penting ya, artinya cuman dia yang dipikirnya akan dilayani di suatu apotek. Nah terus kayak gimana dalam mengatasi hal-hal yang seperti ini? Ya langkah yang ditempuh itu kita harus menanyakan lebih detail produk yang diinginkan. Jadi menanyakan lebih detail lagi produk yang dia pengen beli. Terus yang kedua, memberikan informasi terkait produk. Yang ketiga, menyampaikan ya bahwa di sini tuh terdapat banyak ya konsumen lain, bukan bapak sendiri doang, bukan ibu sendiri doang, tapi ada juga banyak konsumen yang datang kepada kami untuk
menebus atau membeli barang-barang farmasis dan lain-lainnya. Jadi seperti itu pada jenis konsumen yang sifatnya sok penting. Kemudian yang kelima yaitu jenis konsumen eksis. Nah, artinya konsumen ini biasanya tuh mengunjungi suatu apotek dengan jumlah kunjungan itu lebih sering jika dibandingkan dengan konsumen lainnya. Kenapa? Karena dia tuh memiliki hasrat untuk eksis doang. Jadi dia tuh pengennya eksis doang dalam apotek itu sendiri. Seperti itu. Jadi konsumen yang seperti ini itu pengen banget ya nampak atau dilihat di apotek itu, dalam suatu apotek. Kita nggak tahu ya alasannya kenapa sih misalnya si pasien tersebut cuma membeli 3 tablet doang, dan akhirnya tiap 3 hari dia pasti datang ke apotek. Kita nggak tahu karena kenapa ya, nggak tahu juga. Artinya kita cuma menganggap bahwa pasien tipe ini pengennya eksis doang, seperti itu. Kemudian jenis konsumen yang terakhir yaitu jenis konsumen yang sifatnya fanatik. Nah, konsumen ini itu hanya ingin membeli obat dengan merek yang biasa dia minum. Contohnya ya, misalnya nih datang seorang pasien ke apotek. Ya, dia itu mencari obat generik yang harus berasal dari pabrik tertentu. Misalnya dia pengennya paracetamol generik yang merupakan produksi dari Kimia Farma. Sedangkan di apotek kita tempat bekerja sebagai pelayan farmasis itu cuma menyediakan paracetamol yang merupakan produk-produk dari misalnya Sanbe atau Indofarma. Nah, tentunya hal ini sangat repot ya, karena kenapa? Ini tentunya si pasien ini nggak bakalan mau membeli obat-obat jika memang obat-obat tersebut yang kita sediakan tidak sesuai dengan obat yang dia biasa gunakan. Akan tetapi teman-teman perlu ketahui bahwa terkadang jenis konsumen yang sifatnya fanatik ini itu sangat menguntungkan bagi seorang farmasis yang artinya dalam orientasi bisnis ya. Karena kenapa? Terkadang dia tuh bisa beralih ke jenis konsumen yang sifatnya tambang emas jika obat yang dia fanatik itu termasuk obat yang tipe mahal atau obat-obat paten. Nah, inilah salah satu keuntungan atau sisi positif dari konsumen yang sifatnya fanatik. Biasanya sebelum melakukan pendekatan kepada calon konsumen atau pasien ya, kadang kita tuh harus menjelaskan dulu hal-hal yang sifatnya umum seperti memperkenalkan diri dan produk-produk farmasi atau obat-obat di apotek itu sendiri. Nah, kita di sini bisa melakukannya sekitar 2 hingga 3 menitan lah. Jadi menggunakan waktu yang nggak lama ya, simple aja gitu. Artinya kita di sini memperkenalkan diri aja dulu atau produk-produk yang akan kita tawarkan. Nah, waktu tersebut itu kita harus menggunakannya menentukan tipe konsumen dan menilai apakah calon konsumen tersebut termasuk kategori sangat prospek atau mungkin dia termasuk dalam kategori semi prospek atau tidak prospek. Ya, artinya sebaiknya kita tuh sering mengikuti ya pelatihan misalnya perjalanan marketing sehingga kemampuan praktik kita dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Artinya dengan melakukan perkenalan diri, interaksi di awal, kita tuh mampu membaca bahwa si pasien ini termasuk dalam jenis konsumen apa, sehingga kedepannya kita dapat melayani dengan maksimal. Artinya kita sudah membaca karakter si pasien itu. Jadi seperti itu. Setelah tadi kita jabarkan terkait jenis konsumen, nah pada slide ini kita akan melihat ya berbagai macam tipe-tipe konsumen. Yang pertama kita bisa melihat bahwa tipe konsumen yang sifatnya pendiam. Kemudian ada konsumen yang cerewet, ada yang arogan, ada yang sombong, ada yang hemat ya, artinya di sini dalam proses pengeluaran biayanya. Kemudian ada juga tipe konsumen yang sifatnya pembanding, yaitu suka membanding-bandingkan produk A dengan produk B, harganya produk B, seperti itu. Dan kita akan menjabarkan ya
tipe-tipe dari tipe-tipe konsumen 6 ini. Untuk itu, mari kita perhatikan dengan baik. Nah, yang pertama yaitu tipe konsumen yang sifatnya pendiam. Konsumen tipe ini itu biasanya nggak banyak bicara. Jadi, jika tidak ada stimulus atau pancingan dari lawan bicaranya, maka mereka itu nggak akan berbicara. Nah, konsumen tipe ini itu biasanya mempunyai jaringan pertemanannya terbatas. Karena kenapa? Karena itu mereka jarang banget bergaul. Akan tetapi itu jika mereka memiliki teman, nah mereka itu bakalan jadinya sangat dekat ya, sehingga setiap ucapannya akan selalu dipercaya. Dan jika sudah dipercaya banget, nah mereka tuh akan terus mempercayainya sampai kapanpun. Nah, hal-hal yang inilah menjadi keuntungan bagi seorang farmasis misalnya yang bertugas di apotek. Karena kenapa? Ketika Anda sudah berteman dengan pasien yang tipenya pendiam, kemudian terjalin hubungan ya, artinya chemistry-nya udah dapat dengan si pasien tersebut, otomatis si pasien tersebut akan terus datang ke apotek Anda. Karena kenapa? Mereka sudah percaya, dan kepercayaan itu bakalan terjaga sampai kapanpun. Jadi datang terus Anda melayaninya, artinya dia merupakan pelanggan yang loyal. Terus langkah-langkah yang ditempuh yaitu ya, sebenarnya ada 2 langkah yang perlu ditempuh dalam menangani tipe konsumen yang pendiam ya. Misalnya terkait mental, kita tuh harus menyiapkan mental untuk lebih banyak berbicara daripada mendengar ya. Kemudian yang kedua, kita yang memulai pembicaraan yang ringan. Jadi pembicaraan yang sifatnya hal-hal ringan itu perlu dimulai dan tidak perlu membicarakan sesuatu yang hal yang bersifat berat ya, apalagi langsung ke urusan penjualan misalnya. Nah, Anda bisa memulainya dengan membicarakan hobi, keluarga, sebagainya, dan lain-lainnya, sehingga chemistry-nya nanti bakalan dapat dan tentunya akan menguntungkan Anda ke depannya. Kemudian yang kedua yaitu tipe konsumen yang sifatnya cerewet. Ya, artinya meski kita tidak memberikan suatu pancingan atau stimulus padanya, konsumen tipe ini bakalan sangat aktif berbicara. Bahkan tidak jarang ya, mereka itu terlihat mengenal dan dekat banget dengan Anda, padahal sebelumnya nggak kenal. Nah, mereka itu sangat mudah diajak berbicara dengan gaya yang santai dan akrab. Terkadang pembicaraan mereka itu juga berlebihan, tapi itulah tipe konsumen yang cerewet. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya untuk berkomunikasi dengan tipe ini ya, yaitu yang pertama, menjadi pendengar. Anda harus siap-siap menjadi tipe orang yang pendengar ya. Karena kenapa? Konsumen Anda adalah orang yang aktif berbicara. Kemudian yang kedua, mengikuti alur pembicaraan konsumen. Jadi kita tuh mengikuti sampai kapan ya, sampai pada tahap tertentu aja kita ikutin pembicaraannya. Kemudian setelah itu kita mengalihkan alur pembicaraan sesuai keinginan kita. Kemudian misalnya ya, janganlah ragu mengatakan, bolehkah saya berbicara sekarang? Artinya di sini kita mau memperkenalkan produk kita pengen lebih menjelaskan atau memberikan informasi terkait produk yang akan kita berikan. Jadi awalnya kita menjadi pendengar dulu, kemudian selanjutnya dia yang menjadi pendengar, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tipe konsumen yang arogan. Arogan merupakan salah satu tipe konsumen yang sulit menerima pendapat orang lain dan selalu menganggap pendapatnya lah yang paling benar. Padahal pada kenyataannya nggak seperti itu. Nah, jika Anda tidak mengenal karakter yang seperti ini, jangan sampai Anda menyalahkan diri Anda bahwa setiap informasi yang Anda berikan kepada pasien yang bertipe arogan ini selalu gagal. Karena kenapa? Emang konsumen yang tipe arogan itu merasa tahu segala hal, termasuk produk Anda sekalipun.
Dan kemudian dalam menghadapinya, Anda harus sabar dan tidak boleh tersinggung sama sekali. Untuk menghadapi ya pasien-pasien yang merupakan konsumen bertipe arogan, ada beberapa langkah yang perlu digunakan. Yang pertama terkait memberikan mereka kesempatan untuk memahami produk Anda sesuai dengan keinginannya. Kita harus memberikan informasi mengenai produk kita ya, misalnya lewat brosur, lewat leaflet, lewat poster ya, dan lain-lain, atau membiarkan si konsumen tersebut melihat secara langsung aja tuh produknya dengan sendirinya. Kemudian yang kedua yaitu teman-teman jangan sampai mengganggu kesendiriannya ya jika tidak ingin mendapatkan suatu hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya cacian ya atau hujatan. Jadi biarkan aja dia sendiri dulu. Kemudian yang ketiga yaitu kita tuh hanya dapat bertanya aja. Artinya apa? Misalnya contohnya kita menanyakan, apakah Anda sudah jelas tentang produk kami? Atau memberikan pertanyaan-pertanyaan lain yang sejenis. Jadi kita cuma bisa bertanya aja gitu, karena kita nggak perlu repot-repot untuk menjelaskan. Karena kenapa? Si tipe konsumen arogan itu merasa tahu segala hal terkait produk yang kita tawarkan. Karena kenapa? Karena memang wataknya seperti itu. Kemudian yang keempat, memberikan pujian. Karena kenapa? Tipe konsumen yang arogan itu senang banget diberi pujian. Oleh karena itu, kalau bisa pujilah mereka dengan cara yang sopan tentunya dan proporsional. Jadi seperti itu untuk tipe konsumen yang arogan. Kemudian yang keempat yaitu tipe konsumen yang sombong. Tadi kita berbicara konsumen yang arogan, sekarang tipe konsumen yang sombong. Apakah teman-teman tahu perbedaan sombong dengan arogan? Nah, dalam situasi ini atau konteks ini ya, tipe sombong itu dimaknai sebagai seseorang yang terlalu bangga dengan dirinya dan suka banyak bicara dan seringkali memamerkan kemampuannya dan apa yang dia miliki. Padahal yang dikatakan mereka itu belum tentu benar. Ya, bagi kita tipe seperti ini adalah konsumen yang paling mudah dipengaruhi. Kenapa? Karena mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang cepat goyah ya, artinya dia itu memiliki pemikiran yang nggak loyal. Karena kenapa? Dia orang sombong ya, tipe konsumen yang sifatnya sombong, artinya dia itu berbangga pada dirinya sendiri. Nah, hal-hal apa yang perlu ditempuh dalam menghadapi konsumen yang sombong itu ya, di sini ada 4 ya. Yang pertama, kita membiarkan aja dia bicara sesukanya. Biarin aja tuh mereka bicara sesuka hatinya. Ya kita dengerin aja. Ya artinya didengerin aja, nggak usah dimasukin ke hati juga. Ya dengerin aja kan. Artinya seperti itu. Kemudian kita memberikan kesan. Ya kita memberikan kesan seolah-olah kita menyetujui semua apa yang dia sampaikan, apa pendapat mereka. Ya misalnya ya kita mengatakan, ya benar sekali, saya setuju, Anda benar, saya sepakat dengan Anda, dan pernyataan lain dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga yaitu memuji yang dibanggakan ya. Artinya di sini pujilah sesuatu yang mereka banggakan. Misalnya jika konsumen Anda memiliki banyak perhiasan, berikanlah pujian tentang hal itu. Ketika dia datang di apotek memakai perhiasan, aksesoris dan lain-lain, kemudian kita tahu bahwa konsumen ini merupakan tipe konsumen yang sombong. Nah, silahkan puji aksesoris yang melekat pada dirinya. Karena kenapa? Mereka sangat senang dipuji. Kemudian yang keempat yaitu melontarkan rayuan. Artinya di sini kita memberikan rayuan ya. Kita artinya memberi suatu semacam hipnotis lah mungkin ya, artinya kita memberikan rayuan kepada si pasien tersebut untuk menggunakan produk kita berdasarkan pembicaraan dia sendiri. Contoh pernyataannya, jika mampu membeli barang mewah seperti yang telah Anda ceritakan sebelumnya,
Anda pasti bersedia membeli produk kami. Artinya sebelumnya kita memberikan rayuan dulu, kemudian kita tawarkan. Jadi seperti itu. Itulah 4 langkah yang ditempuh jika bertemu dengan konsumen yang sombong. Kemudian yang kelima yaitu tipe konsumen yang hemat. Nah, orang hemat itu merupakan orang yang terlalu memperhitungkan untung dan rugi serta memanfaatkan setiap hal yang akan dibelinya. Nah, konsumen ini memang harus diperhitungkan ya seberapa besar manfaat yang akan diperoleh jika membeli sesuatu. Akan tetapi, tipe hemat ini cenderung berlebihan ya, mereka sangat detail dan tidak akan melewatkan satu pun perhitungannya. Kemudian langkah apa yang perlu ditempuh dalam menangani konsumen yang tipenya hemat? Yang pertama adalah kita harus menyiapkan data. Kita menyiapkan data dan hitung-hitungan setiap produk secara lengkap. Artinya kita sudah memberikan data yang valid sehingga dia gak perlu repot-repot lagi menghitungnya. Kemudian yang kedua yaitu penyampaian manfaat dan fungsi produk. Kita menyampaikan aja apa manfaat dari produk yang akan kita berikan sama dia, apa fungsinya produk tersebut sama dia. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan pernah mengabaikan perhitungan produk ya, bahkan perhitungan paling sepele sekalipun. Karena kenapa? Dia akan mempertanyakan, dia akan melakukan suatu komplain atau bahkan interupsi terkait perhitungan yang paling sepele sekalipun. Karena kenapa? Emangnya karena memang orang tipe ini bertipe hemat, jadi dia nggak mau ada sedikit pun yang terbilang ya terlihat boros di matanya. Kemudian yang keempat yaitu jangan sampai teman-teman mengabaikan manfaat dan fungsi produk ya, bahkan manfaat yang paling minor pun kita harus menyampaikannya ya. Kita harus memberikan informasi terkait manfaat dan fungsi dari produk tersebut, bahkan sampai pada manfaat dan fungsi yang paling minimal atau paling sedikit ya manfaatnya, seperti itu. Kemudian yang keenam ya, atau yang terakhir, yaitu ada tipe konsumen yang sifatnya pembanding. Nah, tipe pembanding ini merupakan konsumen yang sangat paham akan produk yang kita tawarkan. Nah, bisa jadi juga konsumen tipe ini justru lebih menguasai produk kita, bahkan produk-produk kompetitor. Nah, jika Anda tidak benar-benar mempelajari produk, Anda bakalan kalah ya, berdebat dengan orang-orang yang seperti ini. Sehingga Anda harus menguasai produk sendiri dan produk pesaing atau produk kompetitor dalam menghadapi konsumen yang bertipe pembanding. Seperti itu. Tipe konsumen pembanding itu akan selalu membandingkan produk-produk Anda dengan produk kompetitor ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ketika terjadi hal ini, bisa saja kita sebagai tenaga farmasi terperosok dalam jebakan perbandingannya. Pastinya ya, setiap penjual itu selalu mengunggulkan kualitas produk sendiri dan merendahkan produk-produk yang lain. Ya, ini merupakan salah satu metode marketing ya, artinya ini metode marketing yang persaingan tidak sehat tentunya. Nah, akan tetapi jika Anda menguasai produk, mungkin saja Anda akan jika Anda tidak menguasai produk, mungkin saja Anda akan mati kutu ketika berhadapan dengan mereka. Terus, gimana cara menghadapi pasien yang sifatnya pembanding? Di sini kita melihat ada 4 ya langkah yang perlu ditempuh. Yang pertama, menguasai produk semaksimal mungkin, dan ilmu penyampaian kita, ilmu presentasi kita di depan mereka itu mampu meyakinkan orang-orang yang tipenya pembanding. Kemudian yang kedua, kita itu juga harus mempelajari produk-produk sejenis kompetitor, sehingga kemudian ketika si konsumen pembanding ini berargumentasi antara produk Anda dengan produk-produk lain, nah Anda bisa meresponnya dengan baik. Karena kenapa? Anda sudah mempelajari atau sudah menguasai produk-produk sejenis yang sifatnya kompetitor.
Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda masuk ke dalam jebakan saling membanding-bandingkan produk tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Maksudnya di sini kalau mereka sudah berbicara terkait perbandingan, misalnya obat Anda di sini mahal misalnya, terus dia bilang di apotek sana agak lebih murah. Nah, Anda jangan sampai terjebak dalam hal ini. Karena kenapa? Bisa saja ini berdampak merugikan kepada Anda. Jadi seperti itu. Kalau Anda misalnya masuk dalam jebakan perbandingan ya, argumentasi perbandingan yang dilontarkan konsumen ini, nah takutnya nanti si konsumen ini pergi ke apotek yang lain terus mengatakan bahwa tenaga farmasis di apotek sana pernah mengatakan hal yang seperti ini. Dia melontarkan bahwa produk-produk Anda yang jual di apotek ini itu lebih di bawah kualitasnya dibandingkan produk di apoteknya dia. Nah, seperti itu. Jadi, itulah salah satu bahaya yang ditimbulkan jika Anda terjebak dalam proses saling membanding-bandingkan produk. Jadi, sebisa mungkin untuk menghindari jangan sampai masuk jebakan ini. Ini merupakan jebakan Batman. Terus yang keempat, yaitu jika memang kita belum paham betul terkait produk yang akan kita berikan, ada baiknya kita mengajak rekan kerja atau senior kita dalam apotek itu sendiri, sehingga kita bisa terbantu dalam menghadapi konsumen yang sifatnya pembanding. Sekian penyampaian materi dari saya, yang mana materi tersebut merupakan materi-materi yang sifatnya singkat terkait jenis dan tipe konsumen yang kita akan temui ya di apotek-apotek, di mana ada beberapa jenis, ada beberapa tipe konsumen tentunya. Dan kita harus mempersiapkan langkah-langkah atau trik-trik yang harus digunakan dalam menghadapi tipe-tipe dan jenis-jenis konsumen yang berbeda-beda. Semoga materi ini memberikan suatu ilmu pengetahuan kepada teman-teman sekalian, sehingga ilmunya bertambah, wawasannya bertambah. Begitupun kepada saya sendiri. Akhir kata, jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.